Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami pembuatan tampilan foto berdasarkan dari basis data yang kami buat pada Neo4j. Query-query yang akan kami tampilkan akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrin Siregar, NPM 213510811. Berikutnya teman saya adalah Tes, perkenalkan nama saya Amos Rama Alfikri, NPM 213510394. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rafiq dengan NPM 213510682. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Maulana, MPM 213510273. Dan satu lagi rekan saya Muhammad Zaki, karena berhalangan, ini merupakan video yang kedua karena kemarin adalah video kesalahan teknis kami. Dan ini adalah merupakan video perbaikan dari video yang mengalami kesalahan teknis. Baiklah, selanjutnya kami akan mengimplementasikan query ke dalam Neo4j yang akan dijelaskan dua rekan kami, yaitu Muhammad Fahrul Rafiq dan Fikur. Kepada kedua rekan kami dipersilahkan. Silahkan, Fikur dan Bentar. Rafiq. Silakan, Kor. Yang untuk bagian pasien dan apa? Sebentar. Adalah Baiklah, di sini saya akan di menjelaskan sini query dari memuat data pasien dari file CSV. Query-nya pertama itu kita melakukan load CSV with header from file patient.csv as row sebagai row. Selanjutnya kita membuat pasien dengan ID pasien dengan row ID underscore pasien, nama, nama row-nya dan alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, dan riwayat alergi. Selanjutnya memuat data dokter dari file CSV. Sama seperti tadi kita melakukan load CSV with header from file dokter.csv as row, create dokter menggunakan ID dokter, row-nya ID underscore dokter, nama, spesialis, row-nya spesialisasi, nomor telepon, row-nya nomor underscore telepon. Memuat data registrasi dari file CSV. Query-nya load CSV with header from file registrasi.csv sebagai row. Selanjutnya kita memasukkan pasien sebagai pasien dengan ID pasien dan row-nya ID underscore pasien. Selanjutnya memasukkan dokter sebagai dokter dengan ID dokter dan row-nya ID underscore dokter. Selanjutnya kita membuat relasi, yaitu pasien mendaftar, melakukan registrasi dengan ID registrasi, tanggal registrasi, keluhan, dan dilayani oleh dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baiklah, saya akan menjelaskan dan membuat data ruangan dari file CSV. Pertama, kita mengimport data CSV dari file ruangan CSV sebagai row. Lalu di query selanjutnya kita membuat node dengan properti dari CS ruangan. Di sini ada ID ruangan,
nama ruangan, jenis ruangan, kapasitas. Selanjutnya dari memuat data perawatan dari file perawatan. Di sini yang pertama, query pertama ini kita membuat file perawatan CSV sebagai raw. Lalu kita mencari note dengan label pasien yang memiliki properti ID pasien sesuai dengan nilai ID pasien yang diubah menjadi integer dari file CSV. Lalu di sini ada dokter ini. Perintah ini untuk mencari note dengan label dokter yang memiliki properti ID dokter sesuai dengan nilai ID dokter yang diubah menjadi integer dari file CSV. Lalu selanjutnya ada match ruangan ini. Perintah ini mencari note dengan label ruangan yang memiliki properti ID ruangan sesuai dengan nilai ID ruangan yang diubah menjadi integer dari file CSV. Selanjutnya di sini ada create, kita membuat note baru dengan label perawatan untuk setiap baris dalam file CSV. Setiap note perawatan ini memiliki properti diambil dari kolom yang sesuai dalam file CSV. ID perawatan diubah menjadi integer yang menggunakan fungsi integer. Tanggal masuk diambil dari row tanggal masuk, tanggal keluar diambil dari row tanggal keluar. Diagnosa diambil dari row diagnosa, status diambil dari row status. Selanjutnya kita membuat hubungan relationship mendapat perawatan dari node pasien ke node perawatan, lalu membuat hubungan relationship yang dilayani oleh dokter dari node perawatan ke node dokter. Selanjutnya perawatan. Selanjutnya kita membuat hubungan perawatan dari node perawatan ke node ruangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan dari rekan Alfi Sahrin untuk menjelaskan bagaimana Alfi dari Popoto atau Northwind. Foto aja. Popotopi. Ya, foto. Ah, Foto. Dengar nggak suaranya? Masuk nggak suaranya? oh, masuk. Ini udah nampilin apa nih, Pi? VS Code atau apa? Tampil apa? VS Code aja. Bagian VS Code-nya aja. Udah tampilin VS Code nggak belum? Di apa? Udah nampak. Oke. Coba jelaskan, Pi. Setelah kita sudah membuat relasi-relasi dan kemudian memasukkan data-datanya, kemudian kita ingin menampilkan tampilan atau visualisasinya pada sebuah web dengan menggunakan query-query pada seperti yang tertampil di layar. Bagian pada Popoto ini, setelah kita menginstal dari data example master dari GitHub, yang paling utama yang harus kita ubah adalah bagian var driver. Ini untuk menghubungkan antara laman indeks ini sehingga tampil dengan yang kita buat pada Neo4j kita. Var driver ini kita mengubahnya pada server status pada awal Neo4j itu keluar, bold localhost 7687, dan authority basic-nya kita memasukkan username-nya serta password yang kita bikin pada project tersebut. Kemudian pada bagian Popoto driver node provider, ini kita memunculkan atau menampilkan constraint atau atribut-atribut atau yang pada Neo4j ini disebut label, yang mana pada label dokter itu berisikan nama, ID dokter, spesialisasi, nomor telepon, kemudian pada pasien, label pasien itu memiliki nama pasien, ID pasien, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan jenis kelamin, golongan, serta golongan darah. Pada label perawatan, ID pasien terdapat atribut-atribut
ID pasien, ID perawat, ID dokter, ID ruangan, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Pada label perawat ini, terdapat banyak ID yang diambil dari label-label lain yang digunakan sebagai primary key pada label antara pasien dan dokter. Pada label ruangan, terdapat beberapa atribut yang berisikan nama ruangan, ID ruangan, serta jenis ruangan dan kapasitasnya. Pada label registrasi, terdapat ID registrasi, ID pasien yang diambil dari label pasien, ID dokter yang diambil dari ID dari label dokter, tanggal registrasi, serta keluhan. Pada konstruk atribut ID registrasi, ini, pada Popoto, biasanya kita akan diminta untuk menampilkan label mana yang akan kita tampilkan terlebih dahulu. Di sini kami menentukan adalah label pasien yang akan ditampilkan sehingga dapat memunculkan beberapa relasi di mana dia dirawat, ruangan berapa, kapan dia masuk, serta dokternya dan siapa yang merawatnya. Kemudian tampilan fotonya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan mengambil alih dari tampilan dari Popoto JS dari ke website ke implementasi ke website. Oke. Yang sesuai dijelaskan rekan saya oleh rekan Alfi. Yang pertama yang sesuaikan dijelaskan adalah penampilan dari data pasien. Nah, data pasien itu ditampilkan adalah dari driver connectivity. Dari functionnya, kita akan menampilkan data pasien dahulu. Nah, jika telah tampilnya data pasien, maka kita buka berapa pasien apa saja yang ada dalam dari file CSV. Nah, dari sini. Oke, setelah itu kita kembali. Nah, ada beberapa 20 dari isian dari data pasien tersebut. Nah, ini isiannya itu ada relationship dari pasien ke dokter seperti itu. Nah, logikanya yang logikanya yang pertama seperti ini. Jika pasien um, meregistrasi pada dokter, nah maka ini akan menimbulkan dari ID-ID dari registrasi yang didaftarkan oleh setiap pasien. Contohnya seperti ini. Nah, ID 1 ditampilkan oleh dilayani oleh dokter siapa. Nah, dokternya siapa? Karena ini belum adanya melakukan registrasi, maka datanya kosong. Seperti itu. Nah, kembali lagi sebentar. Ah, Oke. Nah, lanjut lagi ke bagian pokok utamanya. Kan tadi pasiennya telah mendaftar. Nah, pasien yang telah mendaftar akan mendapatkan perawatan di mana? Gitu. Di mana? Mendapatkan perawatan, terus dilayani oleh dokter siapa jika melakukan pendaftaran. Nah, sesuai dengan keluhan-keluhan pada pasien tersebut. Nah, contoh, eh, dok- dokternya itu ada memiliki kita akan menarik dari dokter siapa saja gitu. Itu sesuai dengan data dari CSP tersebut. Nah, selanjutnya sama juga dengan hal ruangan seperti itu, dengan akan menarik dari data ruangan tersebut. Nah, sama halnya dokter dengan pasien-pasien saja apa saja yang akan dilayani oleh dokter tersebut. Nah, contoh kita lihat data dari Muhammad ini, nah dilayani oleh dokter siapa gitu. Dokter siapa? Contohnya dokter Daniel Martin. Mungkin gambarannya sudah jelas seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ke simple example dari data Nevis. Oke, kita close dulu karena tadi ada trouble. Stop server, ubah server lagi. Oke, nah saya akan menjelaskan dari video simpel saja. Saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang akan apa. Ini merupakan relationship atau penghubung dari
tampilan grafik ke website ke aplikasi dari Neo4j-nya. Nah, dari kita menggunakan pasti dari localhost dengan username Neo4j dengan password satu sesuai dengan kita yang apa pengen. Nah, apa saja yang pengen data yang kita tampilkan dari data registrasi, dokter, pasien, ruangan, dan perawatan. Nah, seperti itu. Nah, yang dilabelkan dari bagian itu sesuai dengan foreign key-nya masing-masing gitu. Foreign key-nya ya udah ya ID registrasi, biar tanda kuncinya kita akan menarik datanya sesuai dengan note kita buat kemarin atau yang tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat relationship. Nah, value-nya kita kosongkan saja yang ada berada itu. Nah, selanjutnya ya yang kita perlu di apa ya? Apa ya, ini merupakan query penampilan di pada Neovis yang pada di website pada yang akan kita tampilkan seperti itu. Nah, istilahnya gini, dalam query ini sini saya akan menjelaskan bagian ini match P, R, dan return limit P25. Maksudnya adalah kita akan mematching atau mematching data dari pasien dengan relationship yang dengan dilayani gitu, seperti itu dengan semua node seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini. Kita akan menampilkan dari pasien-pasien yang akan ditangani oleh beberapa dokter yang telah ada di data eh, dokter CSP. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan untuk materi di Neovis GS. Untuk penutup saya alihkan kepada rekan saya itu Alfi Syahrin Surabaya. Terima kasih. I think bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman saya. Dan jika ada ingin bertanya, bisa disampaikan pada Zoom meeting yang akan kita lakukan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.